persidangan dia dapat keluar dari tahanan atas jaminan, dia mengatakan ketika saya tanya, kenapa Anda nggak nyasar Indonesia? Ya, buat kami Indonesia adalah pasar yang bagus karena angka permintaannya tinggi dan terus meningkat, harganya bagus, dan ada satu pernyataan yang buat saya menggelitik dan itu tentunya satu hal yang sekaligus tamparan. Hukum bisa dibeli. Ini pernyataan seorang bandar. Nah, itu gambarannya. Nah, dalam konteks bagaimana kerjasama BNN dengan jajaran lapas, ketika kami operasi pertama kali masuk ke Nusa Kambangan, itu kali pertama kami masuk ke sana, memang terjadi perbedaan pendapat di antara aparat. Di satu sisi kami menggunakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sementara teman-teman di lapas menggunakan Undang-Undang Pemasyarakatan. Kami melihat napi yang sedang menjalani hukuman itu melakukan kejahatan lagi, dan menurut kami masuk kategori tertangkap tangan karena mereka masih berkomunikasi dengan tersangka yang ada di tangan kami, yang sudah kami tangkap, terus berkomunikasi, sehingga masuk kategori tertangkap tangan. Nah, ketika kami akan mengambil mereka, di situ timbul perbedaan pendapat. Mereka mengatakan persyaratannya harus begini, harus kirim surat dulu dan sebagainya, karena mereka harus melindungi warga binaannya. Di sisi lain kami lihat ini tertangkap tangan, dan kita akan ambil segera supaya kami bisa mengamankan barang bukti berupa alat komunikasi itu. Ya, sempat terjadi ketegangan, tapi akhirnya selesai karena kami 3 jam menunggu di depan dermaga. Akhirnya ketika berhasil masuk, barang bukti sudah habis semua, bersih semua, dan kami mengalami kesulitan pembuktian meskipun akhirnya berhasil. Nah, belajar dari itu, kemudian berkali-kali kami masuk, ada yang kooperatif, ada yang tidak, dan sebagainya. Saat ini sudah ada MOU atau peraturan bersama antara BNN, kemudian dari Kemenkumham, kemudian dari Polri, dari Kejaksaan, untuk mengatur bagaimana mengenai penanganan ini. Nah, peraturan bersama itu baik dalam konteks pencegahan maupun dalam konteks bagaimana proses penegakan hukumnya atau tindakan represifnya, dan juga masalah rehabilitasi. Nah, kami melihat tentunya dalam rangka operasi ini tentunya masing-masing masih bertahan. Kalau BNN inginnya cepat. Begitu terbukti, begitu kami punya bukti. Misalkan ketika mereka masih sedang berkomunikasi dan sebagainya, ya kita langsung izinkan masuk ambil. Supaya barang bukti masih utuh. Dan mudah kita membuktikannya. Tapi di sisi lain masih ada aturan-aturan yang menurut kami itu menjadi kendala. Paling tidak ya. Akhirnya kita jadi terhambat. Dan ketika kami sudah berhasil mengambil pun diberi batas waktu pemeriksaannya untuk segera dikembalikan. Nah, ini ketika kami menangani seorang bandar narkoba, proses pembuktian, proses pengungkapannya memerlukan waktu. Kita tidak bisa hanya 24 jam. Kita perlu berhari-hari dari pengakuan satu dengan yang lain, dengan IT dan sebagainya, harus kita sinkronkan, harus kita gali lagi. Itu perlu waktu panjang. Yang kadang kita harus kembalikan dulu, baru pon lagi, dan sebagainya. Iya, baik, Pak Benny. Maaf saya potong sebentar, Pak Benny, nanti kita lanjutkan lagi, namun kita harus jeda komersial dulu sebentar. Kami kembali dalam Breaking News TV One sesaat lagi, pemirsa. Eksekusi mati terhadap 6 terpidana kasus narkoba yang akan dieksekusi di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, dan juga Boyolali, Jawa Tengah. Saya akan ke Mas Reza. Ini tadi kita sudah mendengar bagaimana tanggapan dari Pak Benny tadi, dikatakan bahwa
pengakuan dari bandar-bandar narkoba internasional yang pernah dikatakan kepada beliau bahwa mereka senang Indonesia adalah pasar yang bagus dengan permintaan yang banyak dan harga yang bagus. Sebenarnya tipikal masyarakat kita itu seperti apa terhadap konsumsi barang-barang seperti itu, Mas Reza? Mari kita lihat dua fungsi utama narkoba, sebutlah demikian. Fungsi pertama adalah untuk meningkatkan rangsangan. Jadi seseorang merasa bergairah, terstimulasi, menyala-nyala, berkobar-kobar, dan seterusnya. Itu fungsi pertama. Fungsi kedua justru untuk menekan, sehingga seseorang menjadi seperti berada dalam kondisi yang rileks, lebih tenang, cenderung ke arah depresi, tidak banyak bergairah, tidak banyak aktivitas, dan seterusnya. Dari dua fungsi utama narkoba ini kita bisa bayangkan bahwa memang yang paling bisa mendapatkan manfaat narkoba adalah orang-orang yang kekurangan aktivitas, sehingga dia akan manfaatkan fungsi pertama narkoba itu tadi untuk mendapatkan keterangsangan diri atau kegairahan dan seterusnya. Dan yang kedua adalah orang-orang yang punya pola hidup tidak sehat sehingga sibuk tidak karu-karuan, jam kerja yang sangat-sangat tidak tertata, tidak teratur, tidak sehat, sehingga membutuhkan penenang. Nah, kalau kita sepakat bahwa masyarakat Indonesia di satu sisi banyak yang hidupnya luar biasa workaholic, tapi pada sisi yang lain juga banyak yang sangat-sangat tidak produktif hidupnya, maka inilah merupakan pangsa pasar yang sangat baik bagi maraknya peredaran narkoba. Tentu saja ini bukan hanya semata-mata interaksi antara penyalur atau bandar dan pengguna, tapi di tengah-tengahnya juga ada penegak hukum. Ketika otoritas hukum dianggap lumpuh, bahkan ketika otoritas hukum dianggap terbeli, bisa dibeli, maka ini merupakan sebuah potensi yang semakin besar lagi. Karena pertemuan antara bandar dan pembeli justru seolah-olah terlindungi oleh otoritas hukum. Itu sebabnya tadi saya tanyakan. Teman-teman di BNN sudah kerja lintang pukang segala macam mengejar pelaku atau bandar narkoba, pengedar, pengguna, dan seterusnya. Tapi kalau kemudian orang-orang bermasalah ini dimasukkan ke dalam penjara, dan penjara gagal menjalankan fungsi istilahnya incapacitation, gagal untuk membangun sebuah sekat tebal sehingga orang-orang di dalamnya tidak bisa berinteraksi dengan dunia luar, maka dengan segala hormat saya menaruh iba juga pada teman-teman BNN. Karena pekerjaan mereka menjadi seperti tanda petik sia-sia. Iya, sebuah PR yang harus diselesaikan oleh aparat hukum di negara kita. Kita akan lanjutkan ini nanti, Mas Reza, tapi kita juga akan memantau bagaimana perkembangan terkini di Boyolali, Jawa Tengah. Sudah ada reporter TV One Maya Rahma di sana. Maya. Ya, Lydia Nanda dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kapolda Jawa Tengah beberapa waktu lalu, eksekusi akan dilakukan bersamaan serentak pada pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat sesuai dengan instruksi dari Jaksa Agung HM Prasetyo. Dan saat ini sudah menunjukkan waktu lebih dari 00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini artinya eksekusi untuk satu warga negara Vietnam yang merupakan terpidana hukuman mati telah selesai dilaksanakan di Boyolali. Dan berdasarkan pengamatan kami, rekan-rekan media, eksekusi tembak mati ini dilakukan di Makobrimob Gunung Kendil, Boyolali, Jawa Tengah. Sekitar pukul 11 malam tadi, sejumlah minibus bersama dengan pengawalan kepolisian masuk ke dalam Makobrimob. Dan sekitar 1 jam kemudian, pada pukul 23.58, sejumlah minibus yang sama pun keluar dari Makobrimob dengan pengawalan kepolisian. Pada saat masuk dan juga keluar, petugas keamanan mematikan lampu di sekitar Makobrimob sehingga terlihat. Ya, Maya, sebelum Anda melanjutkan lebih jauh lagi, saya ingin kembali lagi mengkonfirmasi pernyataan Anda tadi bahwa memang benar eksekusi mati terhadap terpidana kasus narkoba asal Vietnam ini sudah benar-benar dilakukan, Maya. Ya, tadi kami sempat meminta keterangan kepada Kapolda Jawa Tengah dan dia menyatakan bahwa eksekusi akan dilakukan sesuai dengan instruksi dari Jaksa Agung, yakni pada pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi sudah dapat dipastikan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kapolda tadi bahwa eksekusi sudah selesai dilaksanakan, Lydia Nanda. Iya,
Apakah selain pernyataan dari Kapolda tadi, Anda juga sudah melihat tanda-tanda atau indikasi bahwa memang benar di Mako Brimob di Boyolali, Jawa Tengah ini adalah tempat dan atau lokasi eksekusi mati bagi Trantih Bihan asal Vietnam ini, Maya? Ya, Lidi Nanda, dapat kami ceritakan bahwa pada pukul 11 tadi ada beberapa minibus yang sempat masuk langsung ke dalam Makobrimob, kemudian 1 jam kemudian keluar dengan pengawalan oleh pihak kepolisian. Begitu juga dengan kondisi dibuat gelap di depan Brimob ini sehingga kami susah untuk mengamati nomor polisi dari minibus dan juga siapa yang berada di dalam minibus tersebut. Memang pada pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat, di sini selain para awak media yang juga meliput, ada juga beberapa warga yang ingin langsung melihat Makobrimob karena selama ini santer terdengar lokasi eksekusi akan dilakukan di sini. Pada pukul 00 tadi tidak terdengar apapun dari sini, tidak terdengar ada suara tembakan atau lain sebagainya. Jadi untuk kepastiannya kami juga masih menunggu konfirmasi dari Kapolda sendiri yang saat ini turut menghadiri informasinya pada eksekusi pada malam hari ini. Namun berdasarkan pengamatan wartawan sudah banyak pergerakan di Brimob Makobrimob Boyolali ini ya, Nanda. Dan sampai dengan saat ini kami melihat atau mengamati di depan pintu gerbang belum ada ambulans yang mengangkut jenazah apabila memang benar sudah dieksekusi. Dan namun wilayah di sekitar Makobrimob ini juga sudah kembali disterilkan. Jika menjelang pukul 00 tadi sudah banyak sekali media dan juga warga yang ingin melihat kondisi di sekitar Makobrimob. Setelah pukul 00, para petugas pengamanan di sini langsung meminta seluruh warga untuk mengosongkan wilayah di sekitar Makobrimob dan kembali pulang dan tidak melihat kondisi di sini, dengan kata lain disterilkan wilayah di Makobrimob ini, Nanda. Iya, baik Maya, ditahan dulu laporan Anda. Kami akan kembali kepada Anda nanti, namun sebelumnya saya juga akan mengajak pemirsa untuk kembali melihat laporan terkini dari Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah bersama rekan Ecep Estiasa di sana. Ecep, kalau tadi Maya bisa mengkonfirmasi bahwa eksekusi mati terhadap terpidana mati kasus narkoba asal Vietnam nampaknya sudah dilakukan, bagaimana dengan situasi di Nusa Kambangan, Ecep? Iya, Nanda, bisa saya sampaikan informasi terbaru, terupdate. Setidaknya ada 3 informasi yang kami dapatkan, 2 diantaranya dari dalam, maksud saya adalah dari Nusa Kambangan, yang menyatakan kepada kami bahwa eksekusi mati di Nusa Kambangan terhadap 5 terpidana mati kasus narkoba ini sudah juga dilaksanakan. Informasi satu lagi yang bisa kami sampaikan sebagai penguat. Sekali lagi ini informasi-informasi yang butuh konfirmasi lebih lanjut. Terdengar suara tembakan cukup jelas di lokasi tempat di mana informan kami juga berada gitu. Sekitar 10 menit yang lalu gitu ya. Dan kemudian laporan pandangan mata dari sumber kami menyatakan bahwa sesaat sebelum terdengar suara letusan, area dimatikan, lampu di lokasi tersebut dimatikan, dan kemudian pengamanan diperketat dalam hal di darat maupun di laut. Polairut yang berkali-kali bolak-balik di sekitar area tersebut. Itu informasi yang kami dapatkan, tetapi sekali lagi ini informasi yang harus dikonfirmasi kepada pihak yang berwenang untuk menjelaskan hal ini. Tetapi 00:30 menit lebih tadi ingin kami jelaskan atau tegaskan kepada Anda bahwa informasi yang kami dapatkan, eksekusi di Nusa Kambangan pun sudah dilakukan. Kejelasan dan penegasan tentang informasi tersebut tentu saja masih harus dikonfirmasi kepada pihak terkait. Begitu, Nanda.
Ecep, tadi Anda mengatakan bahwa Anda mendapatkan konfirmasi langsung dari pihak Nusa Kambangan sendiri. Apakah ini bisa dikatakan bahwa pihak dari Nusa Kambangan ataupun juga di Lapas Nusa Kambangan ini sudah mengkonfirmasi kepada Anda secara langsung bahwa memang eksekusi mati terhadap 5 terpidana kasus narkoba ini sudah dijalankan, Ecep? Ya, sifatnya barangkali bukan konfirmasi tetapi informasi. Yang bersangkutan memang ada di dalam dan saya tidak mengetahui jenis teknologi apa yang dipakai. Akan tetapi dia bisa memberikan informasi lewat telepon seluler dan menyatakan bahwa 5 terpidana mati kasus narkoba sudah dilaksanakan beberapa saat yang lalu. Sekali lagi ini informasi bukan konfirmasi. Karena kami juga belum bisa berkomunikasi dengan pihak dalam lebih lanjut. Dan tentu saja konfirmasi yang paling akurat, paling benar, dan paling bisa dipercaya oleh publik adalah konfirmasi yang disampaikan atau yang diberikan oleh pihak berwenang. Dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung, begitu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Nanda. Baik, Ecep, jika memang informasi tersebut benar adanya, lalu apakah Anda juga melihat di sana perkembangan di Nusa Kambangan bahwa mulai ada iring-iringan mobil polisi yang mencoba untuk membawa, tadi Anda katakan ada 3 jenazah yang akan dibawa keluar dari Pulau Nusa Kambangan, Ecep? Belum terlihat karena memang tentu saja butuh waktu. Pertama perjalanan menuju Dermaga Sodong dan kemudian dari Dermaga Sodong harus melalui feri dan baru sampai ke tempat di mana kami melaporkan. Jadi itu belum terlihat atau belum tampak sama sekali tanda-tanda itu, Nanda. Iya, Ecep, tadi Anda sempat mengatakan bahwa lokasi Anda saat ini berada di Dermaga Wijayapura. Dan untuk sampai ke lokasi eksekusi, yaitu entah itu Lembah Nirbaya atau juga lapangan tembak, Anda harus naik feri dulu ke Dermaga Sodong untuk dilakukan checkpoint di sana dan lalu baru bisa menuju ke Lapas Nusa Kambangan yang jaraknya hanya sekitar mungkin 1 atau 2 kilometer lokasi eksekusi ini dari lapas paling ujung yang berada di Nusa Kambangan, begitu Ecep ya? Betul. Ya, yang ingin saya tanyakan adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyeberang dengan menggunakan feri dari Dermaga Sodong ke tempat Anda mengabarkan saat ini? Tidak lebih dari 10 menit, jadi sangat dekat memang, apalagi kalau dilalui dengan feri, ya. Tidak lebih dari 10 menit. Atau paling lama pun 15 menit sudah bisa sampai di tempat ini. Dan dengan mata telanjang bisa dilihat pergerakan feri itu bergeser dari Sodong ke Jayapura, Nanda. Iya, baik. Dan beberapa dari sumber tadi memberikan informasi lewat pesan singkat kepada saya bahwa yang terbaik menurut yang bersangkutan adalah mengucapkan bela sungkawa karena sudah dilaksanakan eksekusi mati di Nusa Kambangan ini terhadap 5 terpidana mati kasus narkoba ini, Nanda. Dan tentu saja kami juga melakukan atau mengucapkan hal yang sama jika memang informasi itu benar dan ada yang barangkali juga pesan penting yang disampaikan bahwa ini adalah momentum, Nanda, ini adalah saat dimana semangat untuk memberantas narkoba yang kejajaran terkait ya, baik pihak kepolisian, ada lembaga besar bernama BNN, ada pihak kejaksaan dan semua kelompok masyarakat yang setuju bahwa Republik ini harus bebas dari narkoba. Ini harus menjadi pelecut semangat barangkali di tengah ucapan duka cita karena eksekusi mati barangkali sudah dilaksanakan, Anda. Baik, Ecep, yang menarik adalah dalam gambar yang disajikan di layar kaca tadi saya juga melihat ada beberapa wartawan asing
yang ikut meliput peristiwa ini di sana, Ecep. Apakah Anda bisa mendapatkan informasi di sana bahwa ada wartawan dari negara asal para terpidana mati ini yang ikut meliput ataupun juga mengcover bagaimana eksekusi mati dari terpidana mati warga negara mereka ini dilakukan, Ecep? Betul, ada beberapa warga negara asing, jurnalis asing yang datang kemari dan meliput langsung, termasuk dari Brazil, dari Rio de Janeiro, yang tadi kami sempat melihat keberadaan mereka di sini untuk melakukan prosesi liputan di Nusa Kambangan. Ada beberapa wartawan asing lainnya, dan tentu saja beberapa jurnalis perwakilan yang base-nya di Indonesia yang ikut juga bekerja untuk media asing dan ikut meliput dan melaporkan. Banyak kali. Ini sama juga melaporkan Anda. Betul, ada. Baik, Ecep, kami akan kembali kepada Anda jika ada perkembangan terbaru dari sana. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Breaking News TV One akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Kami masih mengajak Anda untuk berbincang bersama Mas Reza di studio. Reza Indragiri, juga ada Pak Benny Mamoto, masih ada di Manado, dan juga masih ada rekan kami Ecep Esiasa yang berada saat ini di lokasi di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Mas Reza, tadi kita sudah melihat dan mendengarkan keterangan dari dua rekan kami tadi yang ada di Boyolali dan juga di Nusa Kambangan bahwa bisa dikonfirmasi informasi yang didapatkan memang sudah dilaksanakan eksekusi mati terhadap 6 terpidana mati kasus narkoba ini. Sebenarnya pelaksanaan eksekusi ini di tengah banyak sekali kontroversi, kontras sangat menghujat apa yang dilakukan oleh pemerintah Kejaksaan Agung dalam hal ini dengan menerapkan hukuman mati ini, dan juga Persatuan Wali Gereja Indonesia dan juga pemuka-pemuka agama lainnya. Sebenarnya Anda melihat seperti apa di tengah pro dan kontra pelaksanaan hukuman mati ini terhadap narapidana yang kasusnya narkoba, Mas Reza? Baik itu kasus narkoba ataupun kasus lainnya, saya yakin bahwa polemik atau pro kontra tentang hukuman mati akan berlangsung terus. Bagi saya pribadi yang jelas sikap atau posisi saya adalah pro hukuman mati, maka saya melihat bahwa dengan segala hormat rekan-rekan atau kalangan yang anti hukuman mati memiliki argumentasi yang agak rapuh. Pertama, mereka mengatakan bahwa ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pertanyaan saya, seluruh hukuman pada dasarnya bekerja dengan mekanisme perampasan hak manusia. Tidak ada hukuman yang memanjakan. Semua hukuman pada dasarnya memang merampas hak. Itu satu. Contoh kecil, ketika seorang anak kecil mencontek, kemudian gurunya menghukum harus berdiri di depan kelas selama 2 menit sekalipun, sesungguhnya itu merampas hak anak. Hak anak untuk bahagia, hak anak untuk menyimak pelajaran, hak anak untuk duduk di kursi, dan seterusnya. Tapi itulah konsekuensi dari hukuman, yaitu perampasan hak. Satu itu. Yang kedua, dikatakan bahwa hukuman mati ini tidak efektif untuk memunculkan efek jera. Tadi kita sudah berdebat panjang tentang bagaimana hukuman mati itu akan bisa memiliki taji. Di samping itu juga harus kita ingat, ini poin ketiga, saya sepakat setiap manusia, setiap orang punya hak untuk hidup. Tapi kita harus perhatikan konteks perbincangan kita. Konteks perbincangan kita adalah kejahatan, narkoba. Betapapun kita menaruh 6 orang